عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى من جاءنا بالبينات والهدى، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي رواه البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والذاكرين. Segenap pengurus Masjid Raya Andalas yang kita muliakan, begitu juga selanjutnya pemuka masyarakat, para ustadz, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang semoga kita semua selalu dalam keberkahan, lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk kembali hadir di ruangan masjid yang kita cintai ini dalam rangka taat bersama-sama, karena sesungguhnya taat bersama itu lebih menguatkan ketimbang kita taat sendiri-sendiri saja. Semoga Allah yang masih menguatkan langkah kaki ini menuju rumah Allah ini memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lai sehat Bapak dan Ibu? Kalau dicari wajah-wajah Bapak dan Ibu, wajah-wajah nan bertambah darahnya. Lah banyak makan daging. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan syariat yang luar biasa kepada kita, yaitu syariat ibadah kurban, yang targetnya adalah kita semakin lebih baik hubungan kita dengan manusia sebagai bukti kita baik hubungan kepada Allah. Hewan kurban itu setelah kita sembelih, tidaklah kita berikan kepada Allah. Dia bukti kesyukuran, tapi justru dibagi-bagi kepada manusia, dibagi-bagi kepada sanak saudara, karib kerabat, tetangga, dan fakir miskin di sekitar kita. Itu artinya Allah menitipkan dalam ibadah kurban yang kita sudah lakukan itu, bahwa hubungan kita akan semakin baik dengan Allah ketika kita memperhatikan hubungan kita dengan manusia. Yang mengabaikan hubungannya dengan manusia itu susah untuk dia akan menyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani dikuatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi menyampaikan, tahadau fa innal hadiyata tud'iful hubba wa ghawaili as-sadri wa tudhibu bi ghawaili sadri, atau wa tudhibu wahar sadri. Di dalam ibadah kurban itu kita berbagi, memberi. Dalam agama kita, memberilah, kata Nabi, karena pemberian itu akan melipat gandakan rasa, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Namun yang terpenting target keduanya, wa tuzhibu wahar sadri. Dengan pemberian itu
rasa tidak nyaman di hati kita. Mungkin ada hubungan yang sedang tidak baik-baik saja, maka dengan pemberian itu harapannya hilang rasa tidak nyaman itu. Apakah disebabkan oleh iri dan dengki, suuzon, dan seterusnya. Mudah-mudahan amal yang kita sudah lakukan itu memberikan bekas dalam kehidupan bermasyarakat kita, sehingga dia tidak hanya menjadi ritual yang setiap tahun kita kerjakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir kajian kita melalui kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah sampai kepada bahasan man aula bil imam. Siapa yang lebih utama kita tunjuk, kita pilih sebagai imam murattab kita, imam tetap kita untuk mengimami sholat kita, baik itu sholat yang jahriyah, dijaharkan, atau sholat-sholat yang disirkan seperti sholat zuhur dan asar. Kenapa? Karena memang menjadi imam itu bukan perkara yang sederhana. Dia perkara yang sangat luar biasa, tanggung jawabnya besar. Maka ada syarat dan ketentuan yang kita sudah bahas, bahwa imam kalau diketahui oleh makmum sholatnya tidak sah, seperti wudunya tidak sah, maka makmum tidak boleh lagi mengikuti imam yang sudah dipastikan tidak sah sholatnya itu. Imam tidak boleh orang yang jahil atau orang yang tidak tahu dengan cara sholat yang baik dan benar. Imam mesti laki-laki kalau makmumnya ada laki-laki dan perempuan, atau makmumnya laki-laki saja. Perempuan diperbolehkan menjadi imam bagi makmum perempuan atau forum perempuan. Lalu siapa yang aula menjadi imam? Diurut oleh baginda Nabi. Cara menilainya yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya. Kalau bacaannya 11-12, maka yang paling banyak ilmu agamanya. Lalu kalau bacaannya 11-12, ilmu agamanya juga bisa dikatakan sama, maka pertimbangan berikut adalah yang paling banyak mengamalkan sunnah, yang rajin sholat sunnah, yang rajin puasa sunnah, dan yang sunnah-sunnah lainnya. Lalu kalau mereka juga sama, pertimbangan terakhir baru siapa aqdamuhum sinan, yang paling tua di antara mereka. Sekarang kita lanjutkan kepada poin berikutnya, perkara sholat berjamaah, yaitu kaifiyatul iqtida, cara pelaksanaan sholat berjamaah. Poin yang pertama adalah ketentuannya alla yataqaddam al-ma'mum 'ala al-imam fil makan. Makmum tidak boleh di depan secara tempat atau secara posisi, makmum tidak boleh di depan dibandingkan dengan imam. Dalil ini, hal ini berdasarkan dalil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu adalah diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Manakah yang lebih dulu kita berjalan? Apakah orang yang diikuti atau orang yang mengikuti? Logikanya tentu saja tidak dikatakan orang yang mengikuti kalau ini di muka. Berarti kalau posisinya dia di depan, itu berarti dialah yang diikuti.
Maka dari kaidah ini secara posisi makmum tidaklah di depan secara posisi dibandingkan dengan imam. Sehingga ada ketentuan-ketentuan yang mengikutinya. Tidak mengapa makmum itu sejajar dengan imam. Apalagi kalau sholat berjamaah itu antara laki-laki dan laki-laki juga, dan sholat berjamaahnya atau makmumnya hanya satu orang. Maka di saat itu justru pilihannya dua. Yang pertama, makmum laki-laki yang baru satu orang itu sejajar dengan imam, atau dia mundur ke belakang di sebelah kanan imam maksimalnya 1 hasta. Sehingga jangan sampai mundur ke belakang itu melebihi dari 1 hasta sampai ke 1 shaf di belakang. Jadi posisinya sebelah kanan imam atau dia mundur sekitar maksimal 1 hasta ke belakang sebelah kanan imam. Suatu ketika di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah." Aku salat di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengikut baginda Nabi. Karena beliau ingin mengikut baginda Nabi dan belum ada tuntunan dari baginda Nabi di mana posisi berdirinya. Lalu beliau berinisiatif, faqumtu an yaminihi. Aku berdiri sejajar dengan baginda Nabi di sebelah kanannya. Tsumma jaa Jabir bin Sakhar. Datang lagi Jabir tapi beda bapaknya. Kalau tadi Abdullah bapaknya, sekarang Sakhar. Lalu faqama an yasarihi. Jabir bin Sakhar ini karena melihat Jabir bin Abdullah sudah mengisi posisi di sebelah kanan, maka Jabir bin Sakhar memilih, oh berarti sebelah kiri. Sejajarlah mereka dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang sebagai respon dari Nabi yang Nabi lakukan? Fa akhadha bi aidaina jami'an hatta aqamana khalfahu. Nabi itu memegang kedua tangan kami untuk kemudian memberikan isyarat atau mendorong kami ke belakang. Jadi sedang sholat itu Nabi mendorong Jabir bin Abdullah yang di sebelah kanan, Jabir bin Sakhar sebelah kiri untuk mundur ke belakang. Itu artinya ketika makmumnya sudah lebih dari 1 orang laki-laki itu, maka mereka posisinya di belakang, di shaf yang pertama. Lalu wa yusannu alla yazida ma bainal imam wal ma'mum ala 3 azra. Disunnahkan bahwa jarak antara imam dan makmum yang sudah banyak itu tidak lebih dari 3 hasta. 3 hasta itu kalau 3 kali ujung jari sampai ke siku orang Arab, ndak ujung jari ke siku Ambon. Maka lebih kurang kalau dihitung sekitar 1,5 meter atau maksimal 2 meter. Jadi jarak antara berdirinya makmum pertama dengan imam yang di depan itu adalah 1,5 atau 2 meter. Sehingga perlu di masjid kita sudah lumayan. Di masjid sebahagian tempat itu kadang-kadang imamnya itu agak jauh kamu kok. Ketika diukur jaraknya dengan
makmum shaf yang pertama. Wa hakadza baina kulli shaffain, dan seperti itu juga jarak antara shaf pertama dengan shaf kedua, maksimalnya 3 hasta. Terlalu jauh juga tidak boleh, ya, tidak dianjurkan. Wa idza shalla khalfal imam rajulun wa nisa, kalau sudah mengikuti sholat berjamaah itu tidak lagi perempuan saja, tidak lagi laki-laki saja, tapi ada perempuan, maka yang perempuan posisinya di belakang laki-laki. Dan ini juga berlaku ketika sholat berjamaahnya imam laki-laki lalu makmum satu orang perempuan, misalkan bapak dan ibu sholat berjamaah di rumah, sholat tahajud misalkan, apa jadi imam, ibu jadi makmum, posisinya tetap khalfal imam, khalfar rijal, posisinya tetap di belakang imam, tidak di sebelah kiri imam atau tidak pula di sebelah kanan imam. Ibu berdirinya di belakang apa? Amma jama'atun nisa fataqifu amamatuhunna wastuhunna, atau yang menjadi imam itu perempuan untuk makmum yang perempuan, maka berdirinya adalah di tengah-tengah perempuan, ya. Pilihannya boleh ke depan sedikit, tetapi anjurannya adalah di tengah-tengah perempuan, jamaah pertama itu. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa makmum tidak mendahului imam secara posisi. Fa in taqaddama alaihi batala iqtida'uhu, kalau ada makmum secara posisi lebih di depan dibandingkan dengan imam, maka batal sholat jamaahnya, ya, ikatan berjamaahnya batal. Adapun sholatnya tidak batal selagi dia mengerjakan sholat itu dari awal sampai akhir, berarti nilainya nilai sendiri, tidak nilai berjamaah. Lalu wa yukrahu wuquful ma'mum munfaridan fi shaffin wahidin min fi shaffin wahdahu, makruh hukumnya kalau ada makmum yang berdiri sendiri di belakang. Shaf pertama sudah penuh, shaf kedua sudah penuh, lalu shaf ketiga yang dia isi dia sendiri, maka hukumnya makruh. Sunnahnya adalah pilihan pertama, bal yadkhulus shaf in wajada sa'atan, kalau masih ada yang kosong di shaf kedua itu, karena shaf terakhir shaf kedua dicaliak-caliak, ada makmumku yang terlalu renggang. Kalau Mbak Ana maunya di Bapak Ibu, kalau bahasa kampung kami kedikuaan, kalau bahasa Padang ditulaan, kalau ditulak biasanya kamuko gitu, nah. Kalau di kuaan bahasa Pakumbuh anak samo, oleh samo. Jadi digeser. Kalau bahasa Indonesianya digeser. Kita geser dua orang yang renggang itu, lalu masuk ke dalamnya. Kalau seandainya masih memungkinkan. Kalau seandainya tidak, jangan dipasok. Itu tidak nyaman pula sholat berjamaah. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, wa illam yajid sa'atan, kalau tidak ada posisi atau tempat yang memungkinkan untuk seperti itu, fa innahu yundab an yujarri syakhsan wahidan min shaf,
disunnahkan dia atau dianjurkan dia untuk menarik orang yang di depan. Tarik orang yang di depan untuk menjadi temannya di belakang. Lalu siapakah yang akan ditarik? Yang akan ditarik itu adalah orang yang di belakang imam, yang sejajar dengan imam maksudnya. Jadi tarik dia ke belakang. Lalu kalau jamaahnya laki-laki, yang baru datang itu berdiri di sebelah kanannya. Kalau jamaah yang datang itu perempuan, tarik perempuan soft di depan yang sejajar dengan imam, lalu yang baru datang itu mengisi di sebelah kiri. Laita kaum mengarajuannya Bapak Ibu. Nah, ini mesti dipahami secara bersama. Ini di antara penting. Kalau persoalan ini tidak dipahami oleh banyak orang, maka mungkin yang terjadi adalah fitnah. Tidak nyaman jadinya. Sialu nama yang megang-megang di belakang kan. Tapi begini, meskipun orang yang ditarik ke belakang itu merasa akan terganggu, pasti tagaduh itu. Jangankan untuk mundur, untuk maju ke depan saja, mengisi saf yang ditinggalkan oleh orang di depan, karena kita di belakang itu yang paling berhak untuk mengisinya, itu saja sudah tagaduh. Tetapi bagi Allah itu salah satu yang dinilai pahalanya besar. Kita bergerak untuk menutup saf yang kosong atau membantu orang yang sedang sendirian di belakang. Dikatakan dalam kitab Fiqhul Manhajiyah ala Madzhab Syafi'i ini, wa yundabu lil majrur ay yusaidahu wa yarji'u ilaihi. Disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang ditarik ke belakang itu untuk dia rela bergerak dalam rangka menolong orang yang sendiri tadi, karena makruh hukumnya. Bahkan kalau dilihat dari reaksinya itu, sebenarnya jangan sampailah begitu kita berdiri sendiri di belakang, tapi dia tidak sampai ke titik tidak sah. Kenapa? Liyanala fadilatal muawanah 'alal birri. Kerelaan dia untuk bergerak ke belakang itu, dia mendapatkan pahala tolong menolong dalam kebaikan. Tuh. Jadi menurut kita kita bergerak itu terganggu kita. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan pahala yang lebih. Maka oleh karena itu sebenarnya membawa sajadah ke masjid itu sebenarnya akan menyulitkan untuk poin-poin ini. Awak misalkan ditarik ada orang di belakang, awak bawa sajadah, bawalah caranya kok. Jangankan itu, untuk bergerak samping kanan, samping kiri, atau maju ke depan, karena sunnahnya ketika ada shaf yang kosong di depan, ditinggalkan oleh orang yang batal wudhunya atau uzur yang lainnya, itu yang paling berhak mengisi bukanlah orang di samping bergeser, tapi orang yang di belakang sejajar dengan yang bersangkutan ke depan, bergerak ke depan. Tujuannya adalah supaya tidak banyak yang bergerak, karena saf yang di belakang itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan saf-saf yang di depan. Ketika kosong lagi saf yang kedua, orang yang di saf ketiga yang lebih aula untuk ke depan mengisi saf yang kedua itu. Lalu karena saf terakhir adalah saf ketiga itu dan relatif lebih sedikit, maka barulah yang di samping bergeser. Kalau posisi yang kosong itu sebelah kanan imam, maka orang sebelah kanan bergeser ke kiri.
Kalau posisi yang kosong itu di sebelah kiri imam, maka orang sebelah kirilah yang bergeser ke kanan. Karena perintah utamanya adalah kalau jamaahnya sudah banyak, wasitul imam, jadikanlah imam di tengah. Jadi bergesernya itu ke tengah. Nah, kalau kita bawa sajadah, awak di saf kedua, awaklah yang lebih aula mengisi saf yang pertama ditinggalkan oleh orang itu. Kalau bawa sajadah, apalah caranya itu? Atau lah habis, memang tidak ada, atau katakanlah orang di belakang tidak ngerti pula dong untuk bergerak ke depan, maka secara otomatis kita yang di samping lah yang bergerak. Awak bawa sajadah, apa caranya? Nah, maka oleh karena itu sebenarnya membawa sajadah ke masjid itu di momen-momen tertentu membuat kita enggan untuk merapatkan shaf. Maka sebenarnya dianjurkan kalau lahado sajadah di musaji, sebaiknya ditinggalkan saja sajadah itu di rumah. Ustaz, sajadah hambo kai keteknya ndak segadang nan lain doh. Kalau nan lain sajadahnya minimal 60 cm itu mah. Gadangnya. Iya orang agak sagan memijak sajadah hambo. Sajadah hambo lai keteknya. Yang menjadi kesulitan adalah apa yang kita sampaikan tadi. Ketika kita harus bergerak untuk merapatkan shaf, karena anjurannya tidaklah ketika mengatur pertama saja, tapi peluang itu akan terus bergulir sampai sholat selesai. Mungkin saja ada orang yang batal wudhunya, atau mungkin saja ada orang yang mengatur shaf itu kurang tepat sejak awal. Ada yang buka kakinya lebar-lebar sehingga bahunya jarak. Dan ketika di rakaat kedua, kok laranggang sih shaf koyo? So, di pertama tadi lah ya lumayan lah. Kini kok laranggang sih lah jauh sih gitu. Maka di saat itu tetap dianjurkan bergerak untuk merapatkan. Jadi bergerak itu tidak hanya ketika mengatur shaf pertama saja, tidak. Tetapi selagi sholat itu masih dikerjakan, maka kita tetap punya peluang untuk bergerak merapatkan shaf. Bagi kita mungkin itu mengganggu, tapi Allah titipkan pahala besar itu. Tidak ada langkah yang paling terbaik yang pernah kita langkahkan di muka bumi ini melebihi langkah untuk menutup shaf itu, merapatkan shaf. Dia mengalahkan langkah menuju ke masjid itu. Langkah yang terbaik yang pernah kita langkahkan di muka bumi adalah kita melangkah untuk merapatkan shaf. Bukan berarti yang ditinggalkan oleh orang yang batal wudhu saja. Karena bahasa Nabi, la tadharu furujat li syaitan. Jangan tinggalkan furujat. Furujat itu kekosongan antaramu dengan orang di sampingmu. Bapak dan Ibu yang pernah belajar tajwid, cara membaca Al-Quran, ada istilahnya furjah. Furjah ketika membaca min mati disambut ba misalkan. Kalau yang lah kita pelajari kan dirapatkan bibir, atau nun mati disambut ba, dirapatkan bibir. Tetapi ada riwayatnya atau yang diajarkan ada furjah. Furjah itu jarak antara bibir atas dengan bibir bawah. Min ba'd. Tidak dirapatkan. Itu sudah dinamakan dengan furjah. Meskipun hanya sebesar sataba buku, bukan buku, apa kan namanya? Karate. Hanya setebal kertas, cuman jarak antara bibir atas dengan bibir bawah, itu sudah dinamakan furjah.
Dan Nabi katakan, la tazaru furjat, jangan biarkan ada kekosongan antaramu dan orang di sampingmu. Jadi mindsetnya tidak hanya soft yang ditinggalkan oleh orang yang batal wudunya saja, yang keharusan kita untuk menutupnya. Tapi ketika ada renggang antara kita dengan orang di samping kita, itu sudah masuk ke dalam perintahnya untuk kita bergerak, melangkah menutup yang kosong itu. Ketika dibiarkan, maka ada potensi membatalkan jamaah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kaedahnya, ketentuannya, ayyutabi'ahu fi intiqalatihi wa sa'iri arkani salah al-fi'liyah, meski mengikut seluruh gerakan imam. Makmum itu akan sah salat berjamaahnya apabila dia mengikuti seluruh gerakan yang merupakan rukun dari salat. Maka ketentuannya, wadzalika bi an yata'akhkhar ibtida' fi'l al-ma'mum an fi'l al-imam. Mesti makmum itu bergerak setelah imam. Dalilnya kembali kepada poin yang pertama, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka makmum tidak boleh bergerak duluan ketimbang imam. Siapa yang dahuluan bergerak ketimbang imam, maka batalat al-jama'atu, batal ikatan berjamaahnya. Maka oleh karena itu, hati-hatilah dalam perkara ini. Yang menjadi patokan bukanlah isyarat imam, tetapi yang menjadi patokan adalah gerakan imam. Karena isyarat Allahu Akbar itu tidaklah rukun atau kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah gerakan imam. Maka ikatan berjamaah itu adalah ikatan gerakan. Maka oleh karenanya sebaik-baik gerakan makmum adalah dia bergerak setelah imam selesai memberikan aba-aba, memberikan isyarat. Memang tidak mengapa sama dengan makmum, dengan imam gerakannya. Tetapi dianjurkan bagi makmum selesai dulu isyaratnya, barulah makmum bergerak. Dan bagi imam dianjurkan untuk bergeraklah duluan, minimal 1/4 gerakan, baru berikan isyarat Allahu Akbar. Kenapa? Karena ada saja orang yang ketika Allah saja baru berbunyi, inilah bergerak. Nah, untuk mengcover itu, karena Nabi katakan, apakah tidak takut orang yang mendahului imam itu kepalanya dirubah menjadi kepala himar atau suaranya dirubah menjadi suara himar? Maka untuk mengcover itu bagi imam hendaknya bergeraklah minimal 1/4 gerakan dulu, baru ucapkan isyaratnya Allahu Akbar. Nah, itu untuk mengantisipasi orang yang sudah tertanam di alam bawah sadarnya, lah tabiaso, lah banyak kali terulang, ketika Allah saja baru lah langsung bergerak. Maka dengan cara itu makmum tidak dianggap mendahului gerakan imam. Fa in ta'akhkhara al-ma'mum 'anil imam qadra ruknin kuriha dzalika. Kalau makmum justru bukan mendahului tapi terlambat. Makmum terlambat dari gerakan imam. Kalau dia terlambat satu gerakan, satu rukun, makruh hukumnya. Wa in ta'akhkhara anhu qadra ruknaini tawilataini. Kalaulah terlambat
dua gerakan, dua rukun atau lebih, maka berpotensi batalat salatu. Batal tuh salat, batal ikatan berjamaahnya. Misal imam lah kasujud dan makmum iko masih karuku baru, itu sudah batal ikatan berjamaah. Tapi kalau terlambat hanya satu rukun saja, seperti dikatakan bahwa idza kana li ta'akhurihi 'udhrun bi an kana bati'an fil qira'ah, dia terlambat itu gara-gara lambe membaca. Bacaan Al-Fatihah belum selesai misalkan. Falahu an yatakhallaf 'anil imam bi thalathati arkan. Kalau sudah lewat dari dua rukun itu, maka berarti dia sudah terpisah dari gerakan atau dari sholat jamaah itu. Misal seperti yang tadi, imam sudah sujud, yang bersangkutan baru masih karuku baru, maka ikatan berjamaahnya sudah batal. Kalau bacaan itu dibela, satu gerakan baru yang bermasalah atau tertinggal, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan ikatan berjamaah. Imamlah ka'i'tidal, karena tadi awak menyelesaikan Al-Fatihah terlambat awak baru karuku, maka itu tidak membatalkan ikatan berjamaah, tidak mengapa, karena yang dibela adalah rukun sholat, yaitu Al-Fatihah. Dan tidak tepat terlambat kalau yang dibela itu bukan rukun sholat. Seperti ada makmum yang rela terlambat ketika sujud terakhir, karena ada sunnah menambah doa ketika sujud terakhir, lalu nan imam lah membaca separuh dari tasyahud, yang makmumku masih sujud juga baru, itu tidak tepat karena bacaan yang dibela bukan yang rukun. Menambah doa itu sunnah cuman. Begitu juga ketika di tahiyat terakhir ada anjuran menambah doa, lah berzikir lo imam, yang makmum kau masih tahiyat dulu menyelesaikan doa itu tidak tepat karena yang dibela bukan rukun. Lain cerita kalau imamnya kilat, alun selesai tasyahud akhir tu lain, sampai di kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin baru yang imam kolah salam, berarti ada tanggung jawab kita menyelesaikan di titik yang rukun untuk tasyahud akhir itu, yaitu selesaikan sampai ke asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, sampai titik itu. Kalau untuk menyelesaikan ke titik itu kita terlambat, maka tidak mengapa. Tetapi kalau untuk membela doa yang merupakan sunnah lalu kita terlambat, itu tidaklah tepat cara sholat berjamaahnya. Karena imam mengikuti gerakan imam. Kalaulah selesai isyarat, hukumnya wajib. Yang sunnah tidak akan pernah mengalahkan yang wajib. Tapi ketika bacaannya rukun tadi, Al-Fatihah misalkan, Al-Fatihah itu rukun sholat, statusnya wajib dibaca. Mengikuti imam kalau isyaratnya sudah selesai, wajib hukumnya. Tetapi tidak menyangkut kepada rukun sholat kita. Maka ketemulah yang wajib dengan yang wajib merupakan rukun, yang wajib merupakan bagian ikatan sholat berjamaah. Maka tetap dibela yang rukun seperti Al-Fatihah ini, meskipun akan terlambat satu rukun sholat, dengan syarat tidak terlambat lebih dari dua rukun.
Nah, lanjutannya, fa illam takif limutabi'atihi fima ba'd wajaba alaihi an yaqta'a ma huwa fihi wa yutabi'ul imam. Kalau masih menginginkan untuk mengikuti atau sah sholat berjamaahnya, bagi orang yang terlambat bacaannya tadi itu, lah 3 rukun terlewat. Kalau masih ingin sholat jamaah itu sah, maka dia mesti mengikuti gerakan imam. Artinya, harusnya tadinya karukua, tapi imamlah sujud, ini mesti mengikut imam sujud ke bawah. Berarti rakaat itu belum dia punya, karena tidak ada ruku. Maka ia tadaraku al-baqi ba'da salam imam. Wajib dia nanti membayar rakaat yang tidak ada ruku itu setelah salam imam kanan dan kiri nyut naik tagak untuk membayar rakaat itu. Kalau masih ingin menyelamatkan sholat berjamaahnya ketika terlambat membaca sehingga tertinggal sudah 3 rukun sholat. Sampai di sini ada bapak ada ibu yang bertanya? Karena sudah hampir 6:30. Ada bapak ibu yang ingin bertanya? Nah, nah, kalau ini umpama kita nggak buat jadah, ada virus di sini umpamanya, nah, kita tadi bilang sejadah ini tidak penting. Menurut saya ini penting untuk kesehatan saya. Nah, ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Sajadah adalah persoalan kontemporer. Kenapa kontemporer? Karena sejadah model kolonado zaman Nabi. Bahkan dilihat dari datanya, Nabi dan para sahabat itu justru sujud ke tanah. Apa buktinya? Hadis yang sahih. Ketika malam Lailatul Qadar, di saat itu momen hujan lebat. Lalu Nabi yang sholat itu, karena Nabi masih melanjutkan sholatnya, Nabi sujud, tinggal kalau bahasa kampung kami kolonya, bahasa Padangnya itu, lanya, tinggal di kening Nabi, lanyah tuh. Ini membuktikan bahwa di Masjid Nabawi itu tidak ada model awak Quran. Mereka sujud di tanah. Apa bukti berikutnya? Ketika Nabi mengajarkan awal-awal tentang shaf, Nabi itu yatakhallal sufuf min nahiyah ila nahiyah, karena tidak ada garis-garis shaf seperti kita ini, sehingga para sahabat itu berdiri kurang rapi. Apa yang dilakukan oleh Nabi untuk mengajarkan mereka cara mengatur shaf? Dari ujung ke ujung Nabi masuk ke shaf itu memastikan, yang pertama, Nabi meraba dada kami. Meraba dada itu kalau adonan talonsong kamu ditarik Nabi ke belakang. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar lurus. Karena lunadu sejadah udah lawak kau deh. Lalu kemudian Nabi lakukan, Nabi meraba bahu kami. Meraba bahu dengan bahu. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu, Nabi dengan para sahabat belum semewah kita hari ini. Sujud ke tanah bagaimana coba? Nah, sehingga begini, kita mesti memahami dalil itu secara komprehensif. Ada dalil yang mengatur tentang shaf, ada dalil yang mengatur tentang keutamaan sholat sendiri, bagaimana cara yang terbaik sholat sendiri itu, sehingga kita kemudian mengamalkannya untuk bukan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan sholat berjamaah. Nah, itu solusinya adalah
bukan sajadah kita. Solusinya adalah bagaimana kita memperhatikan sajadah di masjid kita. Bahkan kalau katakanlah dikhawatirkan tentang itu, maka ini kalau lebih baik memilih persoalan kontemporer. Dulu belum ada masker. Sekarang sudah ada masker. Kalau ingin khawatir tentang itu, maka lebih baik pakai masker daripada pakai sajadah. Bawa sajadah sendiri. Kenapa? Karena masker tidak akan ada kaitan dengan persoalan shaf. Tapi sajadah kita punya pengaruh kepada shaf. Maka Nabi ancam di situ, la tusawuna sufuf aw la yukhalifunallahu wujuhakum. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Akan kalian luruskan shaf, kalian rapatkan shaf, atau justru Allah akan pisahkan hati kalian. Maka dalam agama kita, kalau ingin melihat akurnya masyarakat setempat, maka lihatlah bagaimana mereka mengatur shaf mereka. Kalau mereka rela renggang begitu jarak, kalau mereka rela untuk tidak lurus, maka itulah gambaran hati mereka. Jadi begitu Pak, memandang persoalan kontemporer itu kita mesti memilih. Kepentingannya bukan kepentingan sendiri, tapi kepentingan berjamaah. Ada adab-adab berjamaah. Jadi kalau boleh memilih, maka lebih baik memakai masker daripada bawa sajadah. Karena masker tidak akan menjadi persoalan untuk mengatur shaf. Nah, ya pokoknya begitu. Kalau pertimbangannya virus, kalau pertimbangannya kekhawatiran terhadap kesehatan, maka lebih baik pakai masker ketimbang bawa sajadah. Itulah duduk tuh Pak. Nah, masih ada yang lain? Aduh ibu, awak dulu lah ibu di belakang. Kita sedang sholat, lalu ada orang ketuk pintu di luar. Bahkan dia mengucapkan salam. Bagaimana sikap kita orang yang sholat? Orang yang sholat tidak boleh lagi menjawab salam. Tuh, yang paling pertama dipegang, orang yang sedang sholat tidak boleh lagi mengucapkan atau menjawab salam. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dikeraskan isyarat sholat. Allahu Akbarnya dikeraskan. Sami Allahu liman hamidahnya dikeraskan. Kalau di Allahu Akbar mungkin alun terlalu paham barangkali sebagian orang, kalau yang belum mengetahui kaedahnya. Kalaulah sami Allahu liman hamidah disabi orang kareh di dalam, oh berarti orang sedang sembahyang mah. Langarati orang di luar. Tidak perlu juga mendehem kan. Kadang ada orang justru mendehem banyak-banyak. Itu tidak ngerti orang. Jadi yang diajarkan itu, keraskan isyarat sholatnya. Lafaz Allahu Akbarnya keraskan. Tidak juga kedengaran sama orang, pas sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, keraskan. Maka orang pasti mengetahui bahwa kita sedang sholat. Nah, bahkan ini pilihan terakhir. Kita tahu bahwa orang tua kita ini yang datang itu orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Sudah diketuk-ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Awak sedang sembahyang. Untuk menjaga supaya menutup fitnah yang tidak dipikirkan oleh orang tua kita itu, maka diperbolehkan untuk pergi ke pintu itu tanpa ngomong apa-apa, pergi ke pintu itu, buka kuncinya, lalu kemudian kembali ke tempat sholatnya, lanjutkan sholatnya. Tapi dengan syarat tidak berbicara. Itu dianggap gerakan yang
diperlukan. Tapi kalau lah bagi celo, lay lancar-lancar saja di dalam. Kalau lah itu isinya, itu mesti mengulang sholat dari awal. Gitu Bu. Nah, terakhir mungkin dari apa? Nah, zaman Nabi dulu ada data bahwa Nabi dan sahabat sujudnya ke tanah. Tetapi tidak semua dalil itu tanah, Pak. Ada memang yang dialas dengan, kalau udah bahasa daun rombio. Nah, itu. Jadi bukan berarti Bapak dan Ibu hari ini kembali ke situ zaman kuno itu enggak. Dia ketika berkembangnya zaman sudah modern, alat-alat yang dalam rangka untuk memberikan kemudahan kita melakukan sebuah amal soleh, ibadah, asalkan tidak menyalahi syariat yang lain, ketentuan dalil-dalil yang lain, maka itu layak untuk dipakai. Cuman ada makruhnya, yaitu terlalu memakai yang taba-taba. Aduh, sajadah tu ya sawana model ampi model kasur. Saking tabahnya, Pak. Ampi model kasur itu makruh hukumnya. Ya, meskipun tidak sampai ke titik haram memakainya, tapi makruh. Kenapa? Karena terlalu nyaman awak beribadah di situ. Jangan biko bakaru saya pas disujud lah bakaru saya. Jadi sejadah seperti ini itu layak untuk dipakai. Paling tidaknya untuk mengatur shaf itu, Nabi bilang begini, ketika tidak ada lagi sesuatu yang bisa ditaruh sebagai batas tempat sujud kita, bahwa itu batas supaya orang tidak lewat di hadapan kita karena dosanya besar, yang pernah kita sampaikan dulu ketika sunnah sebelum sholat dikerjakan. Maka Nabi katakan falyakhutta khattan, hendaklah dia kasih garis. Maka sekarang dengan adanya sajadah lah secara otomatis ada garis ya. Maka ini sudah dianggap dimaknai sutroh, tapi itu pilihan terakhir. Gitu Pak ya. Nah, gimana? Rambio. Ya. Itu mengatakan kepada kita bahwa memakai alas itu atau sajadah, dalam artian sajadah ya, dengan segala macam terbuat dari apa, itu tidak mengapa dipakai. Kalau untuk sholat tidak mengapa pakai. Tadi dia akan jadi persoalan kalau kita sholatnya berjamaah, yang membuat sajadah itu menjadi kita berat melangkah menutup shaf. Kan ilahnya di situ Pak. Bukan ilahnya bahwa sajadah tidak boleh dipakai, bukan itu. Ilahnya, penyebabnya adalah kalau sajadah yang awak bawa itu membuat awak enggan untuk bergerak merapatkan shaf. Di situ masalahnya. Bukan boleh atau tidaknya pakai sajadah. Nah, jadi solusinya sebenarnya adalah, kan ada sebagian tempat di tempat kita alhamdulillah lahi berhasil musaji. Tapi ada di sebagian lah bakasia gitu sajadah itu bakasia. Atau sajadah ikut ndak dia parfum, sajadah ikut ndak dibarasi-barasihan. Lah sekian puluh tahun dituju ndak pernah dicuci.
Bahkan orang laluk-laluk di situ paun, palu dan sebagainya. Tidak ada inisiatif masyarakat itu untuk memperbaharui sajadahnya atau minimal membersihkan dan memberikan parfum sajadahnya. Dalam titik ini sebenarnya kalau ada orang yang menjadi donatur untuk parfum masjid atau mencuci karpet masjid, oh itu luar biasa pahalanya. Karena hari ini yang membuat orang katakanlah dalam tanda kutip tidak cukup dengan sajadah di masjid, salah satunya itu karena menganggap sajadah masjid tak bersih. Padahal berjamaah itu kewajiban kita loh. Bagaimana mengatur sholat berjamaah itu bukan kewajiban satu orang, kewajiban bersama. Bagaimana nyaman supaya terlaksana ibadah itu dengan baik adalah kewajiban bersama. Jadi bukan tidak boleh pakai sejadah, tetapi di momen-momen tertentu akan membuat kita enggan merapatkan shaf. Oke. Barangkali sampai di sini dulu Bapak dan Ibu kajian kita. Kita lanjutkan di bulan yang akan datang jika Allah masih mengizinkan kita. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.